Baik Romo, pertanyaan terakhir dari sahabat 3 Minute Way dari Pak Libertus. Pak Libertus bertanya, apakah luka batin bisa menurun pada anak? Baik, terima kasih Pak Libertus atas pertanyaannya. Kalau dikatakan apakah luka batin bisa menurun pada anak, tergantung bagaimana kita melihatnya menurunnya itu. Menurun kalau diturunkan begitu saja tentu saja tidak. Atau karena kedagingan kita atau karena gen kita tidak diturunkan kepada anak dengan cara yang demikian. Akan tetapi diturunkan kepada anak kalau kita melakukan perbuatan menyakitkan anak kita. Misalkan begini, saya ambil contoh, saya pernah terluka karena perlakuan kasar bapak saya di masa lalu. Saya dididik dengan cara yang keras oleh bapak saya. Nah, saya menjadi orang yang keras juga, saya menjadi orang yang kasar juga. Karena apa? Saya pernah mengalami perlakuan itu. Akhirnya kemudian, saya memiliki sebuah cara, metode mengajar juga dengan cara yang sama. Nah, saya bertumbuh menjadi seorang yang keras, tidak langsung menurun pada anak kita, tidak. Tapi kemudian kalau saya mendidik anak dengan cara yang keras juga, yang kasar juga, atau yang penuh dengan pukulan, nah itulah yang saya turunkan kepada anak. Cara saya memperlakukan anak, itu yang kemudian turun kepada anak. Artinya anak melihat, mengalami peristiwa yang sama seperti apa yang saya alami, maka anak juga mengalami luka batin. Nah, dalam arti ini, kita dapat membuat, mungkin lebih tepat kata-katanya itu, kita dapat membuat anak mengalami luka batin sama seperti apa yang kita alami karena kita memperlakukan anak seperti itu. Tapi kalau berdasarkan darah atau gen atau kelahiran, luka batin itu tidak diturunkan. Hanya saja biasanya orang tua atau karakter-karakter negatif yang mempengaruhi hidup kita, itu kita lakukan pada orang lain dan akhirnya anak kita juga terluka. Biasanya orang yang sulit hidupnya, dia akan menyulitkan orang lain. Tapi kalau orang yang sukacita, gembira hidupnya, dia juga akan menggembirakan orang lain, bersukacita bersama dengan orang lain. Eee, tetapi orang yang terluka, orang yang sulit hidupnya, dia cenderung untuk melukai orang lain, termasuk anak kita. Nah, kalau kita melukai dengan cara yang sama seperti kita dulu terluka oleh bapak kita, atau kita melukai dengan cara yang sama seperti, kita terluka oleh orang lain, bisa bisa bapak atau bisa orang lain, guru kita misalkan, kita memperlakukan anak kita, dan dia terluka dengan cara yang sama, itulah yang membuat anak kita akhirnya mengalami luka batin yang sama seperti yang kita alami. Nah, dalam arti ini memang kita perlu hati-hati, kita perlu membuat luka batin kita itu tidak turun kepada anak kita, tidak menurun dalam arti kalau kita bisa sembuh dan kita bisa mengubah hidup kita bisa mengubah karakter kita, maka anak kita tidak lagi akan mengalami misalkan perlakuan yang keras atau tidak lagi mengalami, pemberontakan. Cukup di dalam diri kita dan kita melakukan penyembuhan luka batin, selesai. Maka diharapkan, kita sebagai orang tua melihat apakah, karakter saya sekarang ini dipengaruhi oleh masa lalu atau tidak. Karakter yang negatif maksud saya, kalau memang itu dipengaruhi masa lalu dan ini membuat kita menjadi orang yang hidup dengan luka batin, di sini kita perlu hati-hati. Jangan sampai kalau misalkan kita belum sempat melakukan penyembuhan luka batin, jangan sampai karakter itu kita kita ungkapkan atau anak kita perlakukan dengan cara yang sama seperti kita diperlakukan dulu. Maka ini akan menyebabkan anak juga terluka. Nah, itu sahabat yang bisa saya katakan mengenai, pertanyaan ini. Begitu Inga dan para sahabat yang terkasih. Oke Romo, terima kasih banyak. Dengan demikian, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komen. Baik Romo, sebelum berpisah, Romo mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para sahabat 3 Minute Way yang sedang menonton ini? Baik, para sahabat 3 Minute Way yang terkasih, program ini sangat menarik
Saya senang bisa berbicara dalam program ini untuk menyampaikan apa yang saya tahu supaya bisa membantu para sahabat yang terkasih. Semoga channel ini benar-benar berguna bagi para sahabat dan kita perlu senantiasa menyaksikan channel ini. Berikan like, memberikan komen, sehingga ini akan membantu iman kita dan berguna untuk kehidupan kita. Semoga channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Amin. kita. Amin. Terima kasih banyak Romo. Tuhan memberkati juga pelayanan Sama Romo. ingat. Terima kasih. Tuhan Baik para memberkatinya. sahabat, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.